Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus. Pembacaan renungan pada hari ini terambil dalam Nehemia 2 ayat 1 sampai yang ke-10, tetapi saya akan membacakan dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Judul renungan pada hari ini yaitu diutus bagi bangsa. Di Nehemia pasal yang pertama, ketika mendengar bahwa buruknya keadaan bangsanya dan tembok Yerusalem telah hancur dan menjadi reruntuhan, Nehemia sedih dan menangis. Muncul kerinduan dan beban dalam hati Nehemia untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi bangsanya. Lalu Nehemia memohon kepada raja agar diutus ke Yehuda untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, keberadaan umat Tuhan dimanapun juga seharusnya menjadi berkat yang besar bagi bangsanya. Kita adalah garam dan terang dunia. Garam yang asin dan terang yang menyala tidak mungkin dapat disembunyikan, tetapi justru seharusnya membawa dampak yang positif bagi sekelilingnya. Sikap hati yang rindu untuk ikut serta membangun bangsa merupakan sikap hati yang harus dimiliki oleh kita setiap orang percaya. Dan sikap hati seperti ini diwujudkan melalui kontribusi membangun bangsa dengan kompetensi dan karya nyata. Apa yang dapat kita lakukan ketika melihat adanya krisis atau permasalahan pada bangsa dan negara kita? Kita bisa mencontoh dari Nehemia. Dalam ayat yang keempat berkata, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nehemia berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Dia meminta hikmat Tuhan. Hal apa yang perlu dia lakukan? Begitu juga dengan kita. Kita perlu meminta hikmat Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah sesuatu yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara kita. Tidak hanya doa, tetapi juga tindakan dan usaha nyata. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang besar dan yang muluk-muluk. Cukup dimulai dengan hal-hal yang kecil dan yang sederhana. Maka Tuhan akan menyertai, menolong, dan akan membukakan jalan bagi kita untuk dapat menjadi berkat. Mari coba Anda amati dan identifikasi persoalan atau krisis apa yang sedang saat ini terjadi di sekitar tempat tinggal atau di kota Anda, dan lakukan sesuatu untuk ikut membantu dan menyelesaikan masalah tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.